Haleluya, kita bersyukur pada saat pagi hari ini Tuhan boleh kembalikan kita ke dalam rumah. Ya. Ini hari yang ketiga, masih ada senyum. Ya, saya harapkan kita boleh bersyukur, kita lewati segala perkara dengan Dia, dan kita rindu dalam kuat kuasa Allah sendiri akan melawati kehidupan kita semua, sehingga di dalam hari-hari yang ada pada saat ini Tuhan sendiri akan menjadi kekuatan kita untuk kita boleh melewati semua perkara yang ada. Ya, si Tuhan yang belum bertemu dengan saya tahun ini, Happy New Year. Ya, si Tuhan berkati semua. Saya harapkan semua boleh tetap sehat dalam hari-hari yang ada ini. Ya, si Tuhan. Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya ingin berbicara mencapai tujuan hidup. Kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat yang kelima. Satu ayat yang tidak asing lagi. Saudara, dalam hidup ini memang sudah kita pasti ada tujuan yang kita akan capai, ya. Banyak orang yang dalam dunia ini sudah tidak mempunyai tujuan hidup lagi, sangat berbahaya sekali. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan di dalam hari-hari ini, saudara, sangat mengerikan sekali apa yang mereka lakukan. Ya, tetapi kita percaya kita semua sebagai anak Tuhan, kita pasti mempunyai tujuan yang indah dalam kehidupan kita. Terlebih di dalam masa yang tidak mudah dalam hari-hari ini, ya. Tetapi saya percaya Tuhan akan memberi kesempatan untuk kita mencapai tujuan hidup kita, ya. Kita sama-sama baca di dalam ayat 5, 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekali lagi, ya. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudara, kita sudah melewati tahun 2020. Nah, memang saudara, seringkali di dalam permulaan tahun kita kadang-kadang memiliki satu resolusi yang akan kita sampaikan. Ya, saudara, bagaimanakah resolusi yang kita sudah sampaikan pada tahun yang lalu? Sudahkah kita mencapainya atau belum? Ya, atau kita pikir kita melupakan apa yang Tuhan sudah jauh mungkin sudah mungkin mempunyai satu kerinduan, ya, resolusi dalam hidup ini. Tuhan, kita minta Tuhan pakai hidupku. Kadang-kadang kalau sudah sedang sakit, ya, kadang-kadang Tuhan aku mau pakai hidupku kalau aku sembuh. Nah, itu kadang-kadang kita selalu seperti bernaksa. Tetapi sudahkah kita mengerjakan, sudah kita mencapai apa yang kita naksarkan dalam kehidupan ini, ya? Saudara, resolusi yang kita sampaikan akan jadi satu hal yang kosong kalau kita tidak mencapai apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, dalam masa-masa pengiringan kita dalam hari-hari ini. Saudara, ini yang menjadi satu pertanyaan, bagaimana kita merealisasikan dalam hidup kita agar apa? Sungguh-sungguh kita mencapai apa yang kita harapkan. Ya, oleh saudara, inilah yang menjadi satu keadaan yang sebenarnya banyak dan seringkali kita akhirnya tidak mengalami satu kepuasan yang kita rindukan. Karena apa? Karena kita tidak mencapai apa yang kita harapkan. Tapi saudara, di sini akan menjadi satu hal yang penting sekali. Tuhan mengingatkan kehidupan kita agar kita boleh selalu memandang kepada Dia, mengarahkan hidup kita kepada Dia. Ya, seperti kalau sudah lihat dalam Ibrani 12 ayat 2, di sana kita ketahui bahwa Tuhan ingin
mata kita tujukan hanya kepada Yesus. Karena apa? Karena Yesuslah yang akan mengadakan dan menyempurnakan iman kita di dalam masa-masa yang ada pada saat ini. Kalau saudara, dalam masa yang tidak mudah ya kita lewati di dalam hari-hari ini. Dan kita bersyukur kalau kita sudah melewati tahun 2020. Meskipun mungkin saudara belum mencapai, tadi saya katakan belum mencapai apa yang menjadi resolusi kita atau tujuan hidup kita pada tahun yang lalu. Tetapi ini yang menjadi satu hal yang sangat indah sekali pada pagi hari ini. Tuhan tidak inginkan kita gagal ya. Tuhan tidak inginkan kita tidak mencapai apa yang menjadi tujuan kehidupan kita masing-masing. Kalau gitu saudara, mari kita perhatikan ada beberapa hal yang harus kita kerjakan untuk kita mencapai tujuan hidup kita pada hari-hari yang akan datang. Yang pertama, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah aturlah hidupmu dengan baik. Ya. Organize your life. Aturlah kehidupan itu dengan baik. Ya. Saudara, hal ini kalau kita perhatikan, mengatur hidup pasti menyangkut adanya apa? Pengaturan yang benar, perencanaan yang baik. Ya, kenapa? Saudara, untuk mencapai sasaran kehidupan atau tujuan kehidupan yang akan kita capai dalam tahun ini, tanpa satu perencanaan yang baik, bagaimanakah kita akan mencapai? Ini penting sekali, saudara, mengatur, mengorganize satu perencanaan yang benar. Seperti Yesus sendiri mengajarkan dalam kehidupan kita pun, untuk mendapat keberhasilan dalam hidup Yesus dan pelayanan Yesus sendiri, Yesus menggunakan satu perencanaan. Ya, dia mengatur kehidupannya dengan baik. Dia merencanakan dalam hidupnya sehari-hari dengan doa setiap pagi untuk bersekutu dengan Allah. Itu satu program yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan ini. Seperti kalau sudah baca dalam Markus yang pertama 35, dalam Markus pertama 35 katakan di sana, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bayangkan saudara, ini satu hal yang dia sudah atur, rencanakan dengan matang, dengan baik. Ya, pagi-pagi benar. Nah, ini satu hal yang tidak mudah memang, sudah perlu kita boleh, kita selalu mendisiplinkan kehidupan kita setiap pagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini bukan satu hal yang mudah, tetapi ini yang Tuhan lakukan karena Tuhan tahu dia tidak dapat melakukan juga, meskipun dia ada anak Allah, tapi dia pun tidak bisa melakukan tanpa kekuatan dari Allah sendiri, apalagi kita. Ya, dalam kehidupan ini kita perlu merencanakan kehidupan. Salah satunya adalah memberikan diri untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Contoh yang lain, Yesus pun merencanakan dengan baik apa pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Ya, memberi makan 5.000 orang lebih. Yesus mengatur atau meminta murid-muridnya untuk membentuk 50 orang setiap grup. Mengatur grup 50 orang. Kenapa? Mempermudah. Bayangkan saudara, kita mungkin baru membawai berapa orang saja kadang-kadang sudah kesulitan. Ya. Apalagi 5.000 orang lebih, bayangkan saudara. Murid-murid mungkin tidak ada pengalaman untuk melayani begitu banyak orang yang datang. Dan murid-murid tidak membayangkan bahwa mereka akan mendapatkan tugas untuk menolong Yesus membagikan makanan kepada 5.000 orang. Lalu di sini saudara kita perhatikan
Yesus mengatur dengan rupa supaya apa? Tidak akan terjadi kekacauan. Ya, coba sudah baca dalam ayat pasal Lukas 9 ayat 14. Dalam Lukas 9:14 katakan, sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Ya saudara, di sini untuk mencapai satu hal yang Yesus kan kerjakan, keberhasilan Yesus mengatur demikian rupa. Nah ini memang menjadi satu hal yang penting kita lakukan juga di dalam kehidupan hari-hari ini ya. Mengorganize, mengatur kehidupan perencanaan dengan baik. Ya bukan asal hidup, asal-asalan hidup ya saudara. Ini yang terlebih di dalam masa yang ada pada saat ini. Ya, bukan asal-asalan hidup, tetapi mengatur. Jadi saudara, kalau kita ingin mencapai tujuan hidup kita ini, kita harus mengatur hidup ini dengan baik, dengan mengorganize dengan baik, tidak acak-acakan ya, tidak sembarangan. Karena tidak ada, dengan tidak ada perencanaan ini yang menjadi satu kenyataan yang kita akan apa? Seenaknya kita melakukan hidup ini. Kalau mau ya lakukan, dan ya tidak. Nah ini bahaya sekali. Saudara, kita bahaya sekali kalau saat ini seperti saudara, kalau saudara bekerja, saudara kalau kita seenaknya aja, saya kira kita tidak akan mencapai satu pekerjaan yang baik. Ya tadi katakan baru pindah kerja, saya kira pindah kerja pabrik lain, katanya ownernya yang berbeda. Dengan owner yang baru menerapkan peraturan-peraturan yang lebih keras. Agar apa? Untuk kedisiplinan dan kebaikan, untuk apa yang akan dicapai. Nah, maksudnya ini bisa menjadi satu pelajaran yang indah dalam kehidupan kita sehari-hari juga ya. Kita perlu mengorganize dengan baik. Kalau aku mau aku lakukan, nggak mau aku lakukan. Itu bukan organize. Tetapi kita harus berusaha untuk mengatur agar kita bisa melangkah sesuai dengan apa yang kita rencanakan dalam kehidupan ini. Saudara, tahun lalu saya melihat banyak orang yang berhasil untuk mencapai apa yang mereka rindukan. Kenapa? Mengatur segala sesuatunya dengan baik sampai mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, yang kedua apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan atau rencanakan itu harus sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini yang kadang-kadang kita lupakan ya. Kita harus menyesuaikan dengan rencana Allah kehidupan kita. Seperti dalam Matius 6 ayat 33 juga ya. Dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan janjikan akan ditambahkan sesuatu dalam kehidupan kita. Tetapi di sini yang menjadi satu hal yang sangat penting apa? Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Ya, cari dahulu. Utamakan kita untuk mengetahui apa yang menjadi rencana Allah itu bagi kehidupan kita dalam kehidupan ini. Saudara, manusia banyak gagal dalam hari-hari ini. Kenapa? Karena meninggalkan hal ini. Mereka sudah tidak percaya lagi akan kuasa Tuhan. Mereka sudah meninggalkan firman Tuhan, sudah meninggalkan rencana Allah yang besar yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga seringkali kegagalan dan kegagalan yang terjadi dalam kehidupan ini. Ya sudah, di sini yang Allah ingin kita tidak ingin kita ini gagal dalam setiap usaha kita. Allah tidak inginkan hal itu ya. Tetapi Dia sendirilah yang akan mengarahkan kita dan untuk memulai langkah-langkah selanjutnya, asalkan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah,
Ada seorang hamba Tuhan katakan, untuk mencapai keberhasilan, apabila kita sudah melangkah, kita tidak bisa mundur. Meskipun kadang-kadang ada kegagalan, tapi bukan berarti kita tidak bisa mencapai. Ini sudah, kalau dalam pemikiran orang-orang di dunia yang tidak kenal Tuhan, memang sudah ini yang seringkali mereka lakukan. Akhirnya tidak mencapai, mundur, bahkan banyak hal yang mereka kerjakan sudah hancur hidup mereka. Tetapi di sini kita perhatikan, Allah mempunyai setiap kita ini rencana yang indah bagi kita semua, ya, rencana keberhasilan di dalam kehidupan kita. Nah, kita baru 3 hari ya, sudah. Ini hari yang ketiga, masih cukup lama kita melewati tahun yang baru, 365 hari. Kita masih lebih dari 330 hari untuk melewati tahun 2021 ini. Bukan berarti kalau kita sudah melewati tahun 2020 kita bisa melakukan senang. Tidak. Tetap kita harus mengatur kehidupan ini, dan tetap kita harus mengandalkan Allah, rencana sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupan kita untuk keberhasilan kehidupan kita ini. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri pun, atau firman Tuhan pun katakan dalam Yeremia 29 ayat 11 pun dikatakan apa? Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai siapa? Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, kehancuran, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ya. Jadi saudara, kalau kita sadarkan kehidupan kita dalam pengiringan kepada Tuhan, Tuhan sudah mempunyai rancangan-rancangan yang indah dalam setiap pribadi kehidupan kita. Memang kita tidak bisa sama ya. Yang satu sudah pikir kok dia bisa begitu, saya tidak bisa. Sudah, rancangan Allah setiap kehidupan kita berbeda-beda. Ya, dalam panggilan kita juga, dalam kita melalui panggilan Tuhan dalam kehidupan pun dengan talenta yang berbeda-beda Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Tapi saudara, dengan ada yang perbedaan-perbedaan terjadi, itu melengkapi pelayanan yang sepenuhnya. Maka saudara, kita bersyukur ya kalau dalam kehidupan ini kita masih bisa melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Asalkan kita andalkan Allah dalam kehidupan kita untuk bisa mencapai apa yang kita harapkan. Saudara, pada waktu saya memulai pelayanan ini, saudara, bukan satu hal yang mudah karena kita tidak mempunyai sesuatu apapun. Tidak memiliki modal untuk kita memulai satu pelayanan yang ada. Saya bekerja hanya cukup untuk keperluan keluarga aja. Tapi saudara bayangkan, di dalam semua itu saya berusaha juga apa? Untuk mengatur rencana dengan baik sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Melalui doa-doa kita, melalui pembicaraan-pembicaraan yang kita harus pikirkan sebaik-baik mungkin, sehingga apapun yang kita lakukan ini yang saya rasakan Tuhan mengatur, dan itu sampai keuangan yang kita butuhkan. Bayangkan saudara, pada waktu kami mau nyewa di UI 10 Pasana, saudara, kami harus menaruhkan down payment atau uang deposit. Bayangkan saudara, kami sudah coba mengumpulkan, tapi tetap kurang. Sehari sebelum ini, kalau kami tidak punya cukup untuk deposit, bagaimana kita bisa mendapatkan gedung itu untuk kita sewa? Tapi sudah tepat pada waktunya, sebelum jam 12 malam ada Tuhan kirimkan orang untuk memberikan sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Sudah bayangkan, Tuhan seperti dikatakan, kalau kita mengutamakan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menambahkan. Maksudnya dalam hal ini pun kita tidak berdiri, kita terus
bekerja terus sampai sesuai dengan rencana Allah, bahkan sampai memberi gedung ini dengan doa kita, dengan 5 permintaan kita, dan Tuhan menjawab 5 pertanyaan kita. Apa perdoaan permintaan kita? 5 permintaan kita. Dan saat ini Tuhan sudah melunaskan semua. Bayangkan sudah, ini bukan karena apa, bukan, tapi kita melibatkan Allah, perencanaan Allah itu dalam kehendak Allah dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Sebenarnya di sini menjadi satu hal yang sangat penting sekali ya, kita melibatkan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan itu memberikan kepadanya waktu yang cukup, yaitu apa? Untuk bersekutu dan berdoa, sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Saudara, hari-hari ini memang kita dibingungkan dengan berita-berita yang sangat membingungkan ya, dengan situasi pandemik yang cukup berat ini. Orang bersuka cita kenapa? Sudah ada vaksin. Tapi waktu vaksin disuntikkan, ada yang besoknya kena, karena pikirnya sudah divaksin, tidak mungkin kena virus. Ternyata itu nurse sendiri ya, nurse-nya disuntik, besoknya dia kena sendiri vaksin, kena virusnya. Ada yang mati. Sudah mau bicara apa? Ya, dunia memang mengatur juga rupa agar demi kebaikan, tetapi saudara, mereka mengandalkan hikmat manusia, bukan hikmat Allah. Maka sudah di sini kita juga berdoa banyak ya, supaya di dalam hari-hari ini Tuhan protek kita dalam keadaan yang demikian. Berita yang lain katakan bahwa COVID-19 yang datang baru ini jahatnya lebih berkali-kali daripada yang pertama. Sudah bayangkan, apakah vaksin yang sudah disuntikkan itu akan dapat mampu mengatasi keadaan yang datang ini? Sudah kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Memang dunia berusaha dia merubah. Tetapi kalau mereka tidak mengandalkan Allah, tidak melibatkan Allah dalam kehidupan ini, bagaimanakah mereka akan berhasil di dalam mencapai semangat? Ya, hal yang ketiga, memang saudara, di sini perlu tindakan, tapi tindakan yang bagaimana? Tindakan yang berani membayar resikonya. Nah, ini kadang-kadang orang tidak berani melangkah ya. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Ini satu hal yang perlu kita perhatikan juga. Kita tidak rencanakan begitu matang melibatkan Tuhan, tetapi kita perlu melangkah. Nah, melangkah yang bagaimana? Melangkah yang berani juga mengambil satu risiko. Saudara, untuk menghindari risiko itu atau kegagalan itu, kita harus membayar risiko yang harus kita bayar ya. Seperti kalau saudara perhatikan firman Tuhan di dalam Lukas yang ke-14, Lukas yang ke-14 ayat 28 sampai 30. Lukas yang ke-14 ayat 28 sampai 30. Di sana dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata orang itu sudah mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Saudara, memang kadang-kadang untuk memulai kadang-kadang kita perlu rencana. Tetapi saudara, di sini rencana tidak akan bekerja kalau kita tidak berani mengambil satu risiko untuk mengambil risiko apa yang akan kita hadapi dalam kehidupan. Ya, risiko ada ya. Kadang-kadang kita berbentuk uang yang harus kita korbankan, berbentuk waktu yang kita harus korbankan, berbentuk usaha
dengan sungguh-sungguh yang harus kita korban. Berbentuk satu penderitaan mungkin yang harus kita hadapi, harus kita terima, tapi kita berani menghadapi. Berbentuk satu hal yang mungkin kita direndahkan orang lain, kita dihargai orang lain, hal yang lain yang kita harus berani menghadapi semua itu. Saudara, untuk keberhasilan pasti ada hal-hal yang kita harus korbankan dalam kehidupan. Coba saudara lihat dalam dunia ini, bagaimana saudara bisa mencapai kedudukan mungkin sudah dalam satu pekerjaan sampai hari ini. Kalau tidak ada risiko, saudara tidak berani ambil risiko ya. Baru diejek sedikit langsung sudah undur. Ini banyak sekali ya. Seperti kalau saya lihat orang-orang, anak-anak sekolah juga, anak-anak remaja apa tuh sering dibully ya, itu salah satu hal yang menjadi tantangan dalam hidup ini. Banyak yang gagal karena apa? Tidak mampu, tidak mau berkorban, tidak mau menghadapi, selalu melarikan dari kenyataan yang harus dihadapi. Nah ini saudara tidak mencapai satu kehidupan, terlebih dalam masa yang sukar ini, pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan dalam kehidupan ini untuk mencapai tujuan yang sebenarnya kita harus capai. Berani berkorban, berani menerima segala sesuatu yang ditujukan dalam kehidupan kita. Seperti itu, kita dihina, direndahkan dan sesuatunya, untuk menanggung beban itu demi mencapai tujuan yang akan kita capai. Contoh saudara ya, kalau sudah lihat Paulus sendiri, Paulus dalam mencapai rencana tujuan kehidupannya, apa yang Paulus kerjakan? Paulus berani membayar harga sampai dia harus masuk dalam penjara. Mungkin kita belum sampai seperti apa yang Paulus alami dalam kehidupan, tapi mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang sudah masuk untuk berani membayar dengan keadaan yang demikian. Memberikan waktu pun sekarang ya saudara, seperti hari-hari ini mungkin kita dalam kita melayani Tuhan, kita mau memberikan waktu. Apakah kita bisa memberikan dengan sepenuh hati dalam kehidupan ini untuk mencapai apa yang kita harapkan terjadi dengan melibatkan Allah dalam perencanaan kita hari-hari? Oleh karena sudah di sini menjadi satu hal yang sangat penting sekali di dalam kita mengerjakan apa yang menjadi perencanaan yang sudah kita rencanakan dengan melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita rencanakan. Tetapi kalau kita tidak mau membayar harga, saudara, bagaimana kita mau mencapai? Tapi saudara rindu menjadi seorang manajer yang sangat berhasil, tapi saudara tidak pernah mau mendisiplinkan diri, tidak mau bayar harga. Bagaimana saudara akan dipercayakan untuk memimpin satu perusahaan yang besar? Ya, sebenarnya membangun perencanaan juga perlu untuk bukan hanya merencanakan saja, tapi perlu pengorbanan juga sehingga akhirnya tercapailah apa yang kita rencanakan dalam membangun itu. Usaha selalu ada ya. Usaha banyak yang harus kita kerjakan demi keberhasilan hidup ini. Saudara mencapai hari-hari ini ya, saudara, kalau saudara perhatikan banyak orang yang gagal sehingga akhirnya udahlah. Kemudian kalau mau kerjakan kan tidak. Akhirnya apakah saudara akan berhasil? Akan berhasil. Dalam situasi keadaan dunia hari-hari ini, saudara, terlebih dalam masa-masa yang sukar hari-hari ini, kalau kita tidak ada perencanaan, tidak ada melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan kita tidak mau bertindak dengan pengorbanan dalam hidup kita tidak akan berhasil. Akhirnya apa?
Lihat aja hasilnya itu tadi banyak homeless yang jadi kegagalan demi kegagalan mereka hadapi dalam kehidupan ini. Tapi yang keempat, saudara, untuk kita bisa mencapai tujuan kita itu adalah apa? Layanilah yang lain, layanilah sesama kita. Mengapa saya katakan demikian? Saudara, kita tidak dapat berhasil tanpa saling berhubungan satu dengan yang lain, tanpa ketergantungan satu dengan yang lain, ya. Karena apa? Manusia saling membutuhkan. Coba saudara bayangkan ya, saudara mungkin punya mobil, saya mau ke gereja, siapa yang buat mobil? Pasti ada pabrik yang membuat itu ketergantungan kita kepada pabrik itu. Sudah punya mobil, wah bersyukur punya mobil, tetapi nggak ada bensinnya. Siapa yang menyediakan bensin, yang membuat semua itu? Pasti ada yang melakukan itu semua, sehingga kita bisa membeli bensin, kemudian kita bisa kerja untuk mencapai waktu kita, untuk kita bisa berbakti. Mungkin kalau kata, enggak perlu naik mobil, jalan kaki bisa. Iya, silahkan jalan kaki. Saudara perlu sepatu, dingin-dingin perlu jaket, perlu, saudara tahu kebutuhan di masa musim dingin, ya. Apa saudara kan jalan kaki tanpa sepatu? Tidak mungkin. Mungkin saudara, ini yang menjadi satu kenyataan, kita perlu membutuhkan sesama kita. Nah, di dalam hal ini, saudara, ini yang Tuhan inginkan, jangan sampai kita ini egois, selfish, ya. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita melihat semua apa yang terjadi, apa yang kita lakukan ini, kita membutuhkan satu dengan yang lain, ya. Kita membutuhkan satu dengan yang lain. Kalau kita tidak, kadang-kadang kalau tidak menurut apa yang kita mau, wah ini kadang-kadang kita sudah ambisi, emosi, marah dan segala sesuatunya. Sudah tidak bisa. Kita pun harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Layanilah satu dengan yang lain. Lalu Tuhan katakan kasihlah sesama manusia. Kenapa? Kita perlu orang-orang yang ada di sekitar kita untuk boleh menolong kehidupan kita untuk mencapai tujuan hidup yang sudah kita rencanakan. Ya, mungkin sudah 3 hal ini, ya. Merencanakan dengan teratur, dengan baik, organize, kemudian sudah merencanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga saudara mungkin sudah berani bayar harga dari apa yang dia. Tetapi saudara, kita perlu satu juga ini apa? Kita perlu melayani seorang dengan yang lain. Karena apa? Kita hidup tidak bisa hidup dengan diri sendiri. Ketergantungan hidup itu pasti ada. Ya, ketergantungan hidup. Saudara, seperti apa yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan ini, Tuhan ajarkan dalam Matius 20, ya. Kalau kita lihat Matius 20 ayat 20 sampai 28, bagaimana syarat bagi kita siapapun yang ingin menjadi besar. Ya, kalau sudah baca, mari kita baca dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28, dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku itu boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Kalau kita bandingkan dalam Markus ayat ini dalam juga dengan Markus 10:38, dikatakan di sana,
Katakan, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Ini tentang baptisan sengsara. Jadi bukan cuma meminum dosa, tapi ini ada maksud yang lebih dalam. Selanjutnya dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Kemudian apa yang Yesus kerjakan, saudara? Kalau sudah perhatikan dalam ayat selanjutnya, saudara, memang kita tidak salah ya, kita ingin memiliki satu kedudukan yang lebih tinggi atau kehidupan yang lebih baik. Tetapi ini yang menjadi pelajaran bagi kita apa? Kita harus bisa mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Di sini katakan, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini pemerintah, ya, mereka melakukan apa yang mereka mau dengan kekuatan yang besar, dengan suatu paksaan tangan besi untuk mengerjakan ini. Tetapi ayat 26 katakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, saya katakan kepada kalian, kalau ingin berhasil di antara kamu, hendaklah kamu menjadi pelayanmu. Saudara, ini berbicara saling melayani, melayani, mau melayani. Tapi ayat 27 pun katakan, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah kamu menjadi hambamu. Ya, kalau sudah bandingkan ayat 26 berbicara tentang pelayan ini dalam bahasa Inggrisnya servant. Tetapi hambamu di sini dalam ayat 27 ini slave. Coba saudara bayangkan, ini satu hal yang sangat mudah sekali. Slave itu tidak mempunyai harga sama sekali, harus menurut apa yang tuannya ingin lakukan. Tidak mempunyai hak atas diri sendiri. Ya, jadi saudara lihat di sini, ini satu hal yang Tuhan inginkan terjadi. Ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Di sini Yesus memberikan satu contoh yang indah. Yesus sendiri sebagai raja dan segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dia pun katakan, aku anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikannya. Ini satu pengorbanan yang besar yang Yesus berikan dalam kehidupan. Maka saudara, di sini satu hal yang sangat penting juga bagi kita di dalam kita berhubungan dalam dunia ini untuk mencapai satu tujuan yang harus kita capai dalam kehidupan ini. Satu hal yang harus kita kerjakan adalah saling melayani satu dengan yang lain. Sangat disayangkan sekali saudara kalau kita sesama anak Tuhan juga bukannya melayani tapi saling menjatuhkan. Ini sangat disayangkan sekali. Karena apa? Kita selalu membutuhkan satu dengan yang lain. Kita saling membutuhkan. Makanya Tuhan Yesus datang di sini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Tuhan Yesus pun melayani, apalagi kita. Tuhan inginkan kita melayani sama kita. Kita selalu memperhatikan satu dengan lain. Terlebih hari-hari ini saudara, kalau saudara perhatikan di tengah-tengah jemaat sedang bergumul dengan keadaan yang terjadi. Bagaimana kita bisa melayani mereka? Mudah saudara untuk kita memberikan pandangan yang negatif ya terhadap seseorang yang sedang bergumul. Bisa, gampang.
Tetapi bagaimana kita memberikan respon yang positif, yaitu dengan melayani, saling melayani satu dengan lain. Jangan diacu tak acu, biarlah urusanmu kok. Aku punya urusan sendiri. Ini kan kadang-kadang orang pikir business ya, my business, your business ya. Ini yang kadang-kadang orang lakukan dalam dunia. Karena bahkan lalu egoisan manusia terjadi. Tapi Tuhan tidak inginkan hal itu. Tuhan inginkan apa? Kalau kamu ingin menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Ada kerendahan, ada saling memperhatikan satu yang lain. Contoh Tuhan Yesus sendiri memberikan dirinya bukan untuk dilayani, tapi melayani. Bahkan dia mau berkorban mati bagi kita, karena Tuhan mau melayani kita. Dia juga dalam kehidupan ini, saudara. Kalau kita tidak mencapai satu tujuan yang kita akan capai dalam hari-hari ini, saudara, mari kita mau belajar juga saling memperhatikan satu dengan lain. Paulus pun katakan di dalam Galatia yang ke-6 ayat 2 dan 3, Paulus mengajarkan bagaimana kita dapat berperan di tengah-tengah orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita hari-hari ini, ya. Coba kita baca di dalam Galatia yang ke-6 ayat 2 dan 3. Di sana katakan Galatia 6 ayat 2 dan 3, bertolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya, saudara, di sini satu hal yang sangat indah. Paulus pun mengajarkan kita untuk apa? Saling perhatikan, menolong satu dengan yang lain. Ya, bertolong-tolonglah satu dengan lain. Dan di dalam masa-masa ini, saudara, ada yang sakit, bukannya kita menjerumuskan mereka, tetapi kita mendorong, mengangkat mereka supaya mereka boleh kuat, sehingga mereka menang menghadapi semua yang terjadi. Saudara, kalau kita melihat dalam hal ini, banyak yang bergumul, ya, betapa beratnya. Kemarin saya saksikan kesaksian Ibu Ros itu, saudara bayangkan, saudara, kalau saudara kena virus ini, kalau saudara sudah masuk di rumah sakit, saudara tidak akan diperhatikan oleh dokter-dokter dan nurse-nurse itu. Karena pikirnya saudara sudah tidak ada harapan lagi. Maka Ibu Rus minta untuk dikasih oksigen aja, karena dia susah bernapas. Dokter hanya lihat sebentar, pergi lagi. Akhirnya apa dia lakukan sambil dia berdoa, dia berteriak, sehingga rumah sakit semua dengar. Orang rumah sakit, perasaan rumah sakit bingung, kenapa dia berteriak? Karena Pak, dokter tidak memberikan apa yang dia butuhkan. Kemudian dia disuruh jalan, bukannya dia jalan, dia lari sana sini rumah sakit. Wah, ini orang ini sudah nggak benar, ya. Tapi yang terjadi, saudara, nafas itu yang ada ukurannya, saudara. Waktu diukur, kalau di bawah rate-nya di bawah 95 itu memang sakit. Tapi dokternya bingung setelah dia lari atau berteriak-teriak itu, rate-nya naik 97, 98, jadi bingung. Lalu dokter kata pulang, karena dia sudah sembuh. Saudara, ini satu kenyataan yang kita harus tolong juga dalam keadaan demikian, saudara. Seperti dalam hari-hari ini, ya, kita tidak tahu bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana kita dekat aja, tidak boleh, ya. Ini beberapa saudara sudah tidak bisa ke gereja karena mengalami hal ini. Ya, meskipun tidak secara langsung kena, tetapi tetangganya kena, satu rumah kena, saudara. Sehingga akibatnya apa? Kita jaga supaya tidak menular dengan yang lain. Kemarin Om Tikalu telepon saya, dia cerita kemarin, saya sudah tidak bisa lagi berbakti di gereja. Kenapa? Karena pendetanya juga sudah kena
harus karantin di rumah. Banyak si gerejanya tutup, sehingga semua tidak bisa berbakti di gereja. Banyak sudah gereja yang besar begitu, akibatnya tidak bisa berbakti hanya karena hamba Tuhan sendiri kan. Tapi sebenarnya bukan berarti kita kemudian tutup mata dalam hal ini, tapi kita tidak, mari kita mau saling memperhatikan satu dengan lain. Karena begitu mudahnya hari-hari ini penyakit ini menjalar begitu keras. Memang kita menjaga, saya pun menjaga diri saya, menjaga kita gereja ini supaya jangan ada sesuatu yang terjadi. Itu kita jaga. Oleh karena sudah di sini kita rindu sekali dalam satu hal yang kita harus hadapi ya dalam hari-hari ini. Kita saling membutuhkan. Beberapa jemaat yang ada saling membutuhkan saudara untuk memperhatikan aja. Mungkin sudah hanya bisa say halo, apa kabar, melalui telepon. Jangan datang ke rumah, melalui telepon aja. Untuk mendoakan itu sudah satu kekuatan penghiburan yang cukup besar. Apa saudara? Hanya mengangkat telepon, mendoakan, say halo aja kadang-kadang. Itu bisa menjadi satu dorongan untuk membangkitkan keadaan yang mungkin down pada saat ini. Oleh karena saudara, di sinilah yang Tuhan inginkan juga apa? Kita saling memperhatikan, layani satu dengan yang lain. Ini yang kadang-kadang mungkin kita tidak kerjakan dalam hari-hari ini. Kenapa kita tidak memperduli? Kamu udahlah, kamu karantin aja ya, urusanmu aja, jangan. Tapi justru mereka karantin, kita perlu juga untuk apa? Memperhatikan, kita perlu mendoakan, kita perlu say hello, apa kabar, keadaanmu bagaimana. Itu satu hal yang kadang-kadang satu perhatian yang sangat berharga sekali. Karena apa saudara? Seumpama kita tidak harapkan kita dapat, seumpama kita dapat pun masalah, bukan karena COVID, tapi masalah kehidupan kita, kemudian orang sudah acuh sama saudara bisa lihat bagaimanakah beratnya kalau tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Ya begini saudara, ini yang perlu kita perlu kerjakan juga ya, saling melayani satu dengan yang lain. Layanilah, bertolong-tolonganlah. Paulus katakan bertolong-tolonganlah ya sesama kita ya, saling menanggung beban. Karena itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa saling menolong yang lain. Jadi saudara, dalam tahun yang baru ini, saudara, memang dimulai bukan sesuatu yang baik tahun ini. Boleh saya katakan bukan sesuatu yang baik. Mungkin sudah memulai dengan sesuatu yang baik, ya puji Tuhan. Tetapi bukan berarti sudah mencapai semuanya, bukan. Kita masih melewati hari-hari yang perlu kita lewati. Mari kita saling membangun. Ya mungkin sudah ketemu Doni, aduh Doni kok gak senyum ya. Pasti ada sesuatu ya. Apa salah kita bilang, apa kebahan? Kenapa kok senyum hari ini? Biasanya kamu senyum terus, kok sekarang gak senyum? Hilang senyum di mana? Kita nggak tahu. Ya, mungkin Doni pun bersyukur, aduh terima kasih ya, masih ada orang yang memperhatikan saya. Itu satu hal yang dapat mengubahkan kehidupan kita, sehingga kita berhasil, yang saudara layani pun akan berhasil juga mencapai tujuan kehidupan. Saudara, ini satu hal yang perlu kita renungkan sungguh-sungguh ya saudara, karena ini jarang sekali kita melakukan. Ya, untuk firman Tuhan, bertolong-tolonganlah menanggung beban sesama kita, saling memperhatikan, saling menolong, sehingga saudara berhasil, yang lain pun akan berhasil melewati kehidupan yang ada saat ini. Ya saudara, ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Jangan kita mudah putus asa ya, jangan kita mudah give up di dalam situasi keadaan yang terjadi dalam hari-hari ini. Maka dari itu saudara, kita perlu penyerahan kita sepenuhnya kepada Tuhan,
yang sanggup melakukan apapun supaya yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga tadi firman Tuhan dalam ayat pembacaan kita tadi dalam Mazmur 37 ayat 5 tadi katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin, saudara. Serahkanlah, percaya, ia akan bertindak. Saya kira sudah semua mempunyai satu tujuan kehidupan ini, ya. Tujuan kehidupan dalam mencapai apa yang kita harapkan. Saudara, maka itu kita harus berusaha bersama Tuhan untuk mencapainya. Karena apa? Karena kalau Tuhan sudah memulai, saudara, Dia akan meneruskan pekerjaan yang baik itu sampai kita selesai mencapainya. Ya, seperti tema dalam gereja ini juga saya pakai ini Filipi 1 ayat 6. Coba saudara baca dalam Filipi 1 ayat 6. Sama-sama kita buka Filipi 1 ayat 6. Ayat yang terakhir kita akan sama-sama baca. Ini bisa menjadi satu kekuatan kita untuk kita mencapai apa yang kita harapkan, kita rencanakan, kita sudah atur demikian rupa. Ya, sudah ada semua? Kita baca 1, 2, 3. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sampai sudah, kalau Tuhan sudah memulai dalam kehidupan kita yang baik, ya, satu pekerjaan yang baik, tapi ini katakan, Paulus katakan yakin, ya, akan hal itu aku yakin, ya, akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhir. Ini keberhasilan terakhir pada hari Kristus Yesus. Oleh karena saudara, mari kita mau serahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kalau kita masuk di tahun, kita bersyukur, terima kasih Tuhan Kau berikan waktu masuk dalam tahun yang baru yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi, tetapi kita yakin semua kita boleh atur dengan rupa. Kita melibatkan Allah dan firman-Nya dalam kehidupan kita, dan tidak percaya apa yang kita lakukan pun kita akan berhasil asal kita pun mau membayar harga yang kita harus kerjakan. Tetapi yang keempat juga kita harus saling melayani satu yang lain, sehingga kita boleh melihat keberhasilan kita pun dibangun juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita harapkan. Ya, karena apa yang Tuhan sudah mulai, Dia akan menyelesaikan di dalam Dia. Ya, tidak akan berhasil kalau kita selesaikan di luar Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, Paulus katakan, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia, Tuhan Yesus yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Amin, saudara. Kita baru masuk hari ketiga dan kita akan melewati 32 hari lagi, ya. Dengan ini sudah, mari kita mau serahkan kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Kita mau taruhkan hidup kita dalam Dia, supaya kita boleh melihat kuasa Tuhan yang besar akan bekerja menolong kita dalam hari-hari ini, ya. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita semua. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu